Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isra Ramdhani R dari kelas PJKFD NIM 2003015015043. Baiklah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan video saya di mata kuliah Filsafat Penjas dan Olahraga yang berjudul Memahami Manusia Melalui Dimensi Filsafat. Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling sempurna. Karena manusia dibekali berbagai kelebihan dibanding dengan makhluk lain, yaitu kelebihan nafsu, sifat dasar iblis, taat patuh tunduk, sifat dasar malaikat, dan akal, sifat keistimewaan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Dari tafsir tersebut terlihat jelas bahwa jin dan manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Namun banyak dari golongan manusia yang tidak dapat melakukan sebagaimana yang diharapkan oleh Sang Pencipta. Malah manusia berbuat sebaliknya dan mengingkari apa yang dikaruniakan. Itu karena manusia belum memahami betul hakikat dirinya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran surah Az-Zariyat 51 dan ayat 59. Filsafat secara etimologis. Filsafat berakar dari bahasa Yunani, yaitu planning berarti cinta dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Jadi filsafat adalah cinta dan kebijaksanaan. Kata sophia dalam pandangan filsafat lebih dari sekedar wisdom. Dalam bahasa Inggris, sophia mengandung banyak makna. Beberapa filosof Yunani seperti Herodotus 484 sampai 425 sebelum Masehi, Pythagoras 560 sampai 480 sebelum Masehi, dan Plato 427 sampai 347 sebelum Masehi. Menunjukkan keragaman pengertian ini, Herodotus menggunakan kata philosophien dalam upaya untuk menemukan suatu. Dalam pengertian ini, filsafat diberi arti rasa cinta untuk mengetahui dan memuaskan aspek kognitifnya. Secara Pythagoras mengaitkan sophia dan kontemplasi. Andre Attaujan lebih jauh menunjukkan hakikat filsafat sebagai hasil kontemplasi dalam 5 karakter berikut. Dapat bertahan terhadap diskusi kritis, artinya kegiatan utama dari filsafat adalah mengkaji secara kritis tentang segala hal. Dengan kajian itu diharapkan terjadi pertanggungjawaban rasional. Kedua, menggunakan metode dialektis. Dengan metode ini, filsafat bergerak secara bertahap, yakni mengkritik pandangan-pandangan yang ada. Setelah itu membangun pandangan baru yang didukung dengan argumen yang lebih kuat. Yang ketiga, berusaha mencapai realitas yang terdalam. Filsafat menganalisa hal-hal terdalam dalam kenyataan. Filsafat mencari pengetahuan yang sejati serta hal yang hakiki dari realitas. Karena itulah filsafat bersifat mateempiris. Pertama, filsafat bertujuan untuk mengangkat tujuan ideal realitas. Bagi Plato, memahami kebenaran berarti juga memahami idea tentang kebenaran yang dicari oleh manusia. Idea tentang kebenaran dilihat sebagai realitas tertinggi bagi manusia. Mengetahui bagaimana harus hidup sebagai manusia. Di dalam butir ini, filsafat dikaitkan dengan suatu pengetahuan yang benar tentang cara hidup sebagai manusia. Eksistensi manusia sebagai individu. Zainal Abidin ketika membahas tentang filsafat eksistensi seorang Kierkegaard 1883-1855, tulisannya menitik beratkan pada pandangan tentang eksistensi manusia dan tahap-tahap perkembangannya. Eksistensi manusia dan tahap-tahap perkembangannya. Tahap estetis, tahap di mana orientasi hidup manusia sepenuhnya diarahkan untuk mendapatkan kesenangan. Pada tahap ini manusia dikuasai oleh naluri seksual
libido oleh prinsip-prinsip kesenangan yang hedonistik dan biasanya bertindak menurut suasana hati. Mood ke Kierkegaard mengambil sosok Don Juan sebagai model manusia estetis dan Don Juan hidup sebagai hedonis yang tidak mempunyai komitmen dan keterlibatan apapun dalam upaya tidak mempunyai passion dan menyikapi dan menindaklanjuti suatu persoalan. Tahap etis mengubah pola hidup yang semula estetis menjadi etis. Ada semacam pertobatan di sini, di mana individu mulai menerima kebijakan moral dan memilih untuk mengikatkan diri kepadanya. Prinsip kesenangan hedonisme dibuang jauh-jauh dan sekarang ia menerima dan menghayati nilai kemanusiaan yang bersifat universal. Sudah mulai ada passion dalam menjalani kehidupan berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan yang dipilih secara bebas. Perkawinan merupakan langkah perpindahan eksistensi estetis dan eksistensi etis. Tahap religius keautentikan hidup manusia sebagai subjek atau aku baru akan tercapai kalau individu dengan mata tertutup lompat dan meleburkan diri dalam realitas Tuhan. Lompatan dari tahap etis ke tahap religius jauh lebih sulit dan sebelum daripada lompatan dari tahap estetis ke tahap etis. Maka secara rasional kita bisa mempertimbangkan segala konsekuensi yang mungkin akan kita hadapi, sedangkan lompatan dari tahap etis ke tahap religius nyaris tanpa pertimbangan rasional. Tidak dibutuhkan alasan atau pertimbangan rasional dan ilmiah di sini. Yang diperlukan hanyalah keyakinan subjektif yang berdasarkan pada iman. Upaya hakikat manusia dalam pandangan filsafat. Upaya pemahaman hakikat manusia sudah dilakukan sejak dahulu, namun saat ini belum mendapatkan pernyataan yang benar-benar tepat dan pas, dikarenakan manusia itu sendiri yang memang unik antara manusia dengan manusia yang lain, berbeda-beda, bahkan orang kembar identik sekalipun mereka pasti memiliki perbedaan, mulai dari fisik, ideologi, pemahaman, kepentingan lain-lain. Semua itu menyebabkan suatu pernyataan belum tentu pas untuk diamini oleh sebagian orang. Hakikat dan martabat manusia lebih diarahkan pada hakikat dan martabat manusia berdasarkan agama tauhid. Manusia dalam ajaran agama tauhid tersusun dari dua unsur yaitu materi atau non-materi, jasmani dan rohani. Tubuh manusia yang mempunyai daya fisik atau jasmani, yaitu daya mendengar, daya melihat, daya merasa, daya meraba, daya mencium, dan daya gerak, baik di tempat seperti menggerakkan tangan, kepala, kaki, mata, dan sebagainya. Hubungan antar filsafat pendidikan manusia. Manusia memiliki berbagai dimensi dasar baik secara pribadi, jiwa, kelompok, dan lain-lain. Semua itu bercampur aduk sebagai menjadi potensi dasar atau bahkan manusia, sehingga didasari atau tidak manusia telah mengembangkan potensi tersebut baik secara maksimal atau tidak. Dengan baik atau buruk, semuanya tergantung manusia itu sendiri dan lingkungan yang mempengaruhinya. Kaitannya dengan hal tersebut akan hal manusia yang akan dikatakan jenius. Manusia dapat menemukan jalan untuk mengembangkan potensi-potensi mereka dengan baik, yaitu dengan pendidikan. Manusia mulai sadar akan arti penting pendidikan bagi kehidupan mereka. Itulah tadi pemaparan dari tugas individu saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.